Karena apa? Di surga tuh nggak ada orang merangut-rangut. Nah, orang mudah marah, mudah tersinggung, ya. Itu ialah tanda-tanda sifat ijajilnya mulai muncul. Ya. Kenapa kita merasa diri ini kok direndahkan orang, diri ini kok tidak dihargai? Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Yang mengatakan takdir itu tidak baik, takdir itu baik kan kita sendiri. Karena manusia maunya takdirnya yang baik, baik. Nggak mau punya utang, nggak mau punya kesusahan, nggak mau sakit. Nggak mau hidup sengsara, tapi beradab sama Tuhan tidak mau. Nah, seperti apa ini? Maka dikatakan manusia itu hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Artinya yaitu tadi. Ayo kembali kita pahami bahwa yang berdiri hakikatnya wujud Allah. Tuhan nggak usah dicari, karena sudah terbit nurnya yang ada pada dirimu. Kenapa engkau tidak mengetahuinya? Karena apa? Saking dekatnya. Karena apa? Silau dengan cahayanya yang begitu kiasannya ialah sangat terang benderang. Maka sudah dikatakan, kemana pun engkau menghadap, disitulah aku, kata Tuhan. Apa artinya? Yang kita lihat semua ialah terbit daripada nur ilahi, nur Tuhan yang meliputi ciptaannya. Bahwa nur itu ada di dalam setiap diri manusia. Jadi ketika kita tidak bisa melihat Tuhan melalui nurnya, itulah kita dikatakan buta. Kenapa buta? Karena nggak mau belajar. Nggak mau belajar kenapa? Karena sombong. Kenapa sombong? Karena merasa sudah pintar, merasa sudah hebat. Ya kah? Merasa sudah tahu semuanya. Ayo kita kembali lagi. Karena ini sangat penting. Ketika ada satu titik benih kesombongan ada di dalam hati kita, mustahil kita akan sampai kepada Allah Subhanahu. Mustahil. Ya. Oleh sebab itu, beradab dengan Tuhan itu sangatlah urgent, sangat penting. Kenapa? Coba kita lihat.
akhir zaman ini coba kita lihat di berita-berita media massa. Coba kita lihat. Ya. Banyak sekali orang cerdas, banyak sekali orang pintar, banyak sekali orang berpendidikan tinggi. Ya. Gelarnya berderet. Sudah tidak diragukan lagi. Tapi hasilnya apa? Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah benci. Jadi artinya apa? Bahwa pendidikan adab ini sangatlah penting. Ya. Karena puncak seseorang beragama ialah tumbuhnya adab budi pekerti yang luhur, ya. Kalau tidak ada adab seperti apa? Yang tadi saya sampaikan. Jadi negeri ini di akhir zaman tidak hanya memerlukan orang yang cerdas, tidak hanya memerlukan orang yang pintar, tidak hanya memerlukan orang yang tinggi pendidikannya di universitas, tapi harus disempurnakan dengan pelajaran adab budi pekerti agar bisa saling menghormati antara sesama manusia yang pada hakikatnya manusia ialah kezahiran daripada kebesaran sifat ketuhanan. Ya tak? Orang ini sekarang kebanyakan kalau sudah merasa cerdas, tinggi pendidikannya, mudah sekali merendahkan manusia lainnya. Itu yang terjadi sekarang ini. Mereka merasa hebat, merasa pintar, merasa alim. Maka dikatakan ilmu yang tarafnya mengetahui segala hakikat. Ilmu ialah hakikatnya nur juga. Kalau ilmu dikatakan penzahiran nur, cahaya, berarti siapa yang punya ilmu? Siapa yang alim? Tuhan. Ya. Maka dikatakan, kita kan Adam. Adam itu sudah kita sepakat tidak ada. Ya. Kalau dia mengadakan diri itu mustahil, gitu loh. Maka murid, mari kita belajar mempanakan diri kepada Tuhan melalui nur Allah yang zahir menjadi nur Muhammad yang sudah ada di dalam diri setiap manusia. Artinya apa? Bukan Tuhan di dalam diri manusia. Ingat, Tuhan bukan di dalam diri. Tuhan bukan di dalam hati sanubari. Tuhan tidak bertempat. Ya. Karena laisa. Yang bertempat ialah yang mempunyai wujud fisikly. Ingat ya, Tuhan tidak bertempat, tapi di setiap wujud manusia diliputi dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita merasa alim, ya, kita merasa sudah mengkontrak surga, ya, kita yang alim, wah kita sudah ngontrak surga. Biasanya orang seperti ini lalu mudah sekali melihat remeh, melihat rendah, ya,
saudara-saudaranya yang terlihat amalannya sedikit, yang terlihat saudaranya kurang dalam ilmu agama. Maka kalau sudah seperti ini yang terjadi, gugurlah ia, gugur di jalan neraka. Kenapa? Karena tumbuh yang namanya kesombongan. Ayo mari dilatih, kikis kesombongan sampai akarnya. Artinya apa? Jangan ada merasa, jangan ada mau memperlihatkan diri, karena kita ini hanyalah wayang saja. Tanpa dipegang yang maha hidup tidak akan bergerak sedikit pun. Oleh sebab itu dikatakan dalam kaidah mengenal diri, kita sudah tidak diajari untuk mengejar pahala. Kita tidak diajari untuk mengejar surga. Kenapa? Karena hakikatnya ya, minta tolong dipahami. Di dalam kaidah ilmu mengenal diri, manusia bisa beribadah karena hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Betul. Karena kita tidak bisa ibadah. Kalau kita sampai minta pahala, artinya kita tidak punya adab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat, bisa zikir, bisa puasa, itu karena sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sayang, Allah ridho sama kita, maka kita digerakkan untuk beribadah. Kan seperti itu. Yang dikatakan tadi yang wujud hanya Allah. Kita tidak ada. Jangan ada dua diri di dalam satu wujud. Maka yang wujud hanya Allah. La ilaha illallah. Jangan disebut. Kalau sudah tahu, berani aja, diam aja, dirasakan. Karena ini disebutkan karena di dalam majelis ilmu supaya paham. Ya kan seperti itu. Kalau kita mustahil ada, kenapa kita mau tampak? Kenapa kita mau beda dengan yang lainnya? Kenapa kita susah menghargai sesama manusia? Ayo kembali kepada pribadi, kata hati nurani mengikuti daripada pelajaran yang sudah diajarkan di perguruan. Kenapa kita susah menghargai seseorang? Artinya kita mempunyai kesombongan, gitu loh. Ya. Orang yang mudah membenci, tolong diingat. Orang yang mudah membenci, orang yang mudah berburuk sangka, orang yang mudah untuk mendendam, tidak mau memaafkan, orang yang mudah mengingat kesalahan orang, mudah mengingat kejelekan orang, ya. Artinya dia merasa ada diri. Artinya dia sudah syirik khafi. Artinya di dalam dirinya yang tampil ialah wujud ijajil atau iblis. Maka Nabi Ibrahim ketika mendapat bisikan untuk menggoyahkan imannya, ketika mendapat perintah untuk menyembelih anaknya, maka langsung dilempar. Ya kah? Iblisnya dilempar. Okay? Kalau ibadah haji melempar apa? Jumroh. Ya kalau setannya, iblisnya dari zaman Nabi Ibrahim dilempari batu, ya sudah kiamat sekarang iblis. Kalau iblisnya di sana, hakikat iblis, sifat syaitan berada di dalam diri manusia itu sendiri, itu loh. Dia akan muncul ketika manusia menampakkan kesombongannya di dalam hatinya, gitu loh. Iblis nggak usah dicari, sama syaitan di luar ketakutan,
Ya yang bersemayam nih nenek moyangnya setan. Santai ya. Ya, karena ciri-ciri penduduk surga kan selalu santai dan tersenyum. Calon penghuni surga itu pasti banyak tersenyumnya, Bang. Ya, karena apa? Di surga itu ndak ada orang merangut-rangut. Nah, orang mudah marah, mudah tersinggung, ya. Itu ialah tanda-tanda sifat ijajilnya mulai muncul, ya. Kenapa kita merasa diri ini kok direndahkan orang, diri ini kok tidak dihargai? Karena kita merasa ada. Disitulah awal mula kesengsaraan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.